Baiklah, kita akan memasuki ke bab yang ketujuh, yaitu bab terakhir yang merupakan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Nah, pengertian dan pentingnya Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Pancasila merupakan pegangan dan pedoman dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena seperti yang kita tahu, Pancasila sendiri merupakan dasar negara kita. Nah, jika dikatakan dasar, berarti segala keseluruhan di negara tersebut merupakan awal mulanya itu adalah dasar negara mereka, yaitu Pancasila. Pentingnya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu bagi mahasiswa adalah untuk memperlihatkan peran Pancasila sebagai rambu-rambu normatif dan pengembangan ilmu pengetahuan yang ada di Indonesia. Lalu sumber Pancasila adalah sebagai nilai pembangunan. Itu ada 3 aspek. Yang pertama adalah historis. Nah, historis ini berasal dari pembukaan Undang-Undang 1945 yang di dalamnya mencetuskan mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, ini mengacukan kepada pengembangan iptek melalui pendidikan. Lalu yang kedua dari aspek sosiologis, ditemukan pada sikap masyarakat yang sangat memperhatikan dimensi ketuhanan dan kemanusiaan. Manakala iptek tidak berjalan dengan nilai ketuhanan, kemanusiaan, biasanya terjadi penolakan. Lalu dalam aspek yang ketiga, yaitu politik, dapat diurutkan dalam berbagai kebijakan yang dilakukan oleh para penyelenggara negara. Nah, contohnya pada zaman Orde Baru, Pancasila menerapkan sebagai satu-satunya asas organisasi politik dan kemasyarakatan. Lalu selanjutnya adalah ilmu dalam perspektif historis. Nah, ini ada beberapa zaman, bisa dikatakan ada 6 zaman. Yang pertama itu zaman pra-Yunani kuno. Nah, ini biasanya ditandai dengan kehidupan berdasarkan pengalaman, pengetahuan berdasarkan pengalaman, kemampuan menemukan abjad, kemampuan menulis, berhitung, dan menyusun kalender, kemampuan meramal suatu kejadian yang akan terjadi. Lalu ke zaman Yunani kuno, pada zaman ini tidak lagi mempercayai metodologi yang ada. Lalu zaman abad pertengahan, para ilmuwan zaman ini rata-rata adalah seorang teolog, sehingga aktivitas ilmiah terkait dengan aktivitas keagamaan. Yang keempat, zaman Renaissance. Nah, era kebangkitan ini biasa disebut dengan era kebangkitan. Yang keempat yaitu zaman Renaissance, yaitu era kebangkitan kembali pemikiran yang bebas dari dogma-dogma agama. Zaman inilah zaman peralihan etika kebudayaan abad pertengahan mulai berubah menjadi kebudayaan modern seperti sekarang ini. Lalu masuk ke zaman modern. Zaman modern ditandai dengan berbagai penemuan di bidang ilmiah. Perkembangan ilmu pengetahuan pada zaman modern sesungguhnya sudah dirintis sejak zaman Renaissance. Lalu jam terakhir yaitu zaman kontemporer, yaitu abad ke-20 dan seterusnya. Zaman ini itu ditandai dengan kontemporer itu seperti penemuan berbagai teknologi canggih seperti sekarang ini, seperti robot, kendaraan, handphone, laptop, dan lain-lain. Lalu pengertian dan ciri-ciri ilmu. Nah, di sini ada 3 tingkatan. Yang pertama itu tingkatan paling bawah yaitu scientific knowledge. Nah, ini adalah bidang kumpulan hipotesis yang sudah teruji atau sah. Lalu yang di tengah itu ada scientific problems. Bidang ini adalah kumpulan hipotesis yang sudah teruji tetapi belum disahkan, belum ada bukti yang bisa mengesahkan bahwasannya kumpulan hipotesis itu memang benar. Lalu yang paling atas itu ada mystical explanation. Itu adalah kumpulan hipotesis yang tak dapat diuji dan tidak ada kesahannya. Ciri pokok pengetahuan ilmiah yang pertama itu ada empiris, yaitu berbagai keterangan berdasarkan pengamatan dan percobaan. Lalu ada sistematis, berbagai keterangan dan data yang tersusun sebagai kumpulan pengetahuan itu mempunyai hubungan tergantungan dan teratur. Objektif adalah ilmu yang berarti pengetahuan itu bebas dari prasangka perorangan dan kesukaan pribadi. Lalu analitis, pengetahuan ilmiah membedakan pokok soalnya dalam bagian terperinci untuk memahami berbagai sifat hubungan. Dan veritatif dapat diperiksa kebenarannya oleh siapapun juga. Pilar-pilar penyangga bagi eksistensi ilmu. Yang pertama itu ada ontologi. Nah, berkaitan dengan pertanyaan apa
dan dengan hakikat ilmu. Sebab secara ontologis, ilmu mengkaji realitas sebagaimana adanya ontologi, mampu membedakan antara ilmu yang satu dengan yang lainnya melalui objek formal. Yang kedua yaitu epistemologi. Ini berkaitan dengan pertanyaan bagaimana, yaitu aspek-aspek metodologis ilmu dan sarana berpikir seperti bahasa, logika, matematika, statistika, dan lain-lain. Lalu yang terakhir ada aksiologi, adalah landasan yang berkaitan dengan pertanyaan mengapa. Dan itu biasanya berdampak ilmu bagi umat manusia, seperti apa manfaat umat manusia. Apa manfaat bagi umat manusia, untuk apa ilmu itu digunakan, apakah ilmu itu memang bebas nilai atau tidak, lalu dan etika. Problema etika ilmu. Kata kunci ilmu itu adalah bebas nilai atau tidak bebas nilai. Jadi di situ ada dua pendapat. Seperti yang kita tahu, ilmu ini bisa menjadi dua pengertian sesuai dengan apa yang telah kita artikan sendiri, apa yang telah kita buat sendiri gitu. Ada 3 faktor sebagai indikator bahwa ilmu pengetahuan itu bebas nilai, yaitu ilmu itu bebas dari pengandaian, ini bebas dari pengaruh eksternal seperti politis, ideologi, agama, budaya, dan unsur kemasyarakatan lainnya. Yang kedua, perlunya kebebasan usaha ilmiah agar otonomi ilmu pengetahuan terjamin. Kebebasan itu menyangkut kemungkinan yang tersedia dan penentuan diri. Penentuan ilmiah tidak luput dari pertimbangan etis yang sering dituduhkan menghambat kemajuan ilmu, karena nilai etis itu sendiri bersifat universal. Pancasila sebagai dasar nilai dalam strategi pengembangan ilmu dan teknologi. Berikut adalah strateginya. Yang pertama, konsep Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Kedua, pentingnya Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Yang ketiga, Pancasila sebagai sumber nilai, kerangka pikir, serta asas moralitas. Dan yang keempat, esensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Visi ilmu di Indonesia, teologis, itu pengetahuannya hanya pada dimensi-dimensi yang memang harus kita pergunakan untuk mencapai suatu tujuan. Yang kedua itu etis, adalah ilmu pengetahuannya harus bisa dioperasionalisasikan untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia, yaitu diri kita sendiri. Lalu integral atau integratif, itu adalah penerapan ilmu pengetahuan untuk meningkatkan kualitas manusia, sekaligus juga diarahkan untuk meningkatkan kualitas struktur masyarakatnya. Lalu yang terakhir adalah silkap ilmiah ilmuwan. Nah, itu biasanya dapat dilihat seperti tidak ada rasa pamrih, bersikap selektif, ada rasa percaya yang layak, adanya rasa percaya yang layak baik terhadap kenyataan maupun terhadap alat-alat indera serta budi. Ada sikap yang berdasarkan pada suatu kepercayaan, ada suatu kegiatan rutin bahwa seorang ilmiah harus selalu tidak puas dengan penelitian yang ia lakukan, sehingga ketika tidak puasan itu ada, mereka akan melakukan penelitian lagi dan lagi. Lalu yang terakhir yaitu seorang ilmuwan harus memiliki sifat etis, yaitu akhlak yang selalu berkehendak untuk mengembangkan kemajuan ilmu. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.